Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sempurna dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang haus akan ilmu. Hari ini fokus saya akan memberikan materi berkaitan dengan evaluasi dan telaah penulisan proposal penelitian. Banyak teman-teman yang pada tahun kemarin mengusulkan proposal tapi gagal. Tapi tidak tahu apa kegagalannya, di mana kelemahannya. Nah, ini harus kita kupas dalam waktu 10 menit. Ini pola yang saya serahkan adalah pola 10 menit untuk memecahkan masalah dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kelemahan pertama dari proposal yang kemarin telah dikirim, kebanyakan adalah dari rumusan masalah. Rumusan masalah lemah, kurang mengarah, dan tujuan tidak jelas. Kemudian, yang kedua adalah luaran. Kontribusi luaran ini Bapak sekalian jangan disepelekan. Kenapa? Karena kontribusi luaran ini itu nilainya 30% dari bobot keseluruhan dari nilai proposal tersebut. Pada saat desk evaluasi reviewer mengevaluasi nilainya 100% bobotnya, 30-35% adalah kontribusi luaran. Ini kurang detail teman-teman menuliskan luaran. Yang harusnya luaran penelitian itu harusnya jelas, spesifik, dan kalau itu publikasi, tolong jurnalnya apa, alamat URL-nya di mana. Kalau itu luarannya dalam bentuk produk, hak cipta, apa yang dia ciptakan, kemudian paten, apa judul patennya. Kalau itu book chapter, di mana penerbitnya. Kalau itu berkaitan dengan proceeding, di mana kegiatan international conference dilakukan. Yang kedua adalah pustaka. Pustaka kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, dan umumnya bukan dari artikel jurnal. Pustaka yang baik itu adalah dari primary sources, dari sumber primer, yaitu jurnal, disertasi, dan paten. Ini adalah sumber-sumber yang bisa dipercaya. Tetapi buku ajar jangan dimasukkan dalam kegiatan yang ada di daftar pustaka. Oke. Dalam kaitannya dengan luaran tadi sudah saya katakan, kalau luaran itu penelitian dosen pemula, penelitian PKPT atau penelitian dasar, maka TKT-nya 1-3. Artinya adalah publikasi luarannya. Kalau publikasi di jurnal internasional, sebutkan nama jurnalnya, alamat URL-nya. Kalau itu buku, ISBN, di mana penerbitnya, artikel proceeding, di mana kegiatan internasional conference-nya, book chapter di mana penerbitnya. Tapi kalau itu terapan atau pengembangan TKT 46 itu adalah terapan, maka produknya luarannya adalah produk. Paten sederhana, hak cipta, perlindungan, desain dan sebagainya, naskah akademik, teknologi tepat guna, itu tolong disebutkan secara detail. Oke, kelemahan berikutnya adalah riset metodologi. Riset metodologi kurang tepat, kurang terperinci, dan langkah detailnya tidak ada. Banyak teman-teman lihat kembali proposalnya, itu banyak hanya narasi tanpa ada bagan alir dan flowchart. Tulislah riset metodologi dalam bentuk flowchart yang detailkan. Kalau itu multi-years, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Kalau itu penelitian dosen pemula, tahap 1, tahap 2, tahap 3 apa, dalam riset 1 tahun. Kemudian kualifikasi tim, anggaran terlalu tinggi, tidak terperinci, kemudian format. Format ini hati-hati Bapak sekalian. Yang selalu saya berikan ilmu adalah rohnya. Skema itu macam-macam. Formatnya ikuti sesuai dengan panduan. Kalau ringkasan 500 kata, ya 500 kata. Kalau pendahuluan latar belakang 600 kata, 600 kata. Tinjauan pustaka 1000 kata, 1000 kata. Itu sesuai dengan panduan. Telah awal yaitu berkaitan dengan bagaimana pertama kita bisa melihat dari panduan. Bagaimana panduan itu? Bagaimana permintaan dari pemberi dana, apakah dana dalam negeri, apakah dana dari luar negeri. Kemudian, satu dosen untuk Kementerian Dikbudristek itu punya hak 2. 1 ketua 1 anggota untuk penelitian dan 2 pengabdian 1 ketua 1 anggota. Tapi, bila hak indeks skopusnya 3 dan 5, maka dapat 4. 4 itu 1 ketua 3 anggota, 2 ketua 2 anggota, atau 4-4-nya anggota. Good. Kelemahan berikutnya adalah dari administratif. Sebelum kita masuk ke substantif. Administratif, aspek yang perlu diperjelas
dan perlu hati-hati. Ini karena administrasi gagal, kita nggak bisa lolos untuk yang berikutnya. Substantif kaitannya dengan nilai novelty, kebaruan, level of generality, state of the art, roadmap penelitian atau roadmap teknologinya, kesesuaian, track record tim, serta sesuai dengan PRN 2020-2024. Nah, dilihat dari telaah substansi, yang paling utama adalah Bapak Ibu mengetahui bagaimana strategi membuat judul penelitian dan ringkasan. Bagaimana membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bagaimana membuat tinjauan pustaka yang ada yaitu dasar-dasar teori, kemudian state of the art dan roadmap penelitian, riset metodologi, jadwal, daftar pustaka, dan lampiran. Setiap butir ini ditelaah secara cermat, objektif, dan taat asas karena nilainya ada. Kita lihat pertama dari judul ringkasan. Judul jangan terlalu panjang, spesifik, tidak general, sesuai dengan riset question, permasalahan, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Only 20 word, for judul 20 kata. Sedangkan ringkasan adalah 500 kata, ditulis ringkas, mencakup permasalahan, tujuan, target, serta riset metodologi dan TKT-nya. Sehingga kalau ringkasan selalu saya katakan hanya 3 paragraf. Paragraf pertama isinya adalah latar belakang, pentingnya penelitian itu dan tujuan riset. Paragraf kedua tahapan penelitiannya. Paragraf ketiga luaran wajib, luaran tambahan plus dengan TKT-nya. Dengan membaca ringkasan secara garis besar, reviewer akan mengetahui baik tidaknya proposal itu. Makanya berkali-kali saya katakan ringkasan must be the best. Jangan sampai ada salah tulis. Karena ringkasan itu etalase depan daripada showroom Bapak Ibu sekalian. Itu di ringkasan, baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Telaah pendahuluan, rumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian itu tidak jelas, uraian terlalu panjang, ini paling banyak terjadi. Terlalu panjang dan bertele-tele, tidak fokus. Kemudian masalah dirumuskan, kemudian pendekatan penyelesaian masalah, dan sesuai dengan kegiatan, ditulis singkat mengenai tujuan, menjajaki, menguraikan, menerangkan, bukan mengetahui dan memahami. Hati-hati. Kalau hanya mengetahui, memahami, ini dangkal. Riset itu dangkal hanya inventarisasi. Sebaiknya tujuan penelitian adalah menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menerapkan konsep, dugaan, atau membuat prototype. Good. How is to make use the research methodology? Kelemahan riset metodologi teman-teman kurang detail, kurang rinci, dan metodenya out of the date. Nah ini hati-hati. Sehingga harus kalau ada sampling, harus ada teknik samplingnya yang baik, analisis data dijelaskan dengan baik, dan riset metodologi yang multi-years setiap tahun harus dijelaskan apa riset metodologi dan dengan bagan ahliannya. The last is tinjauan pustaka, kajian pustaka. Pustaka yang baik adalah acuan primer, artikel jurnal, paten, disertasi, relevan 5 until 10 years, but not buku ajar. Ini sebagai acuan sekunder, sehingga diutamakan di acuan primer. Begitu kita ngambil dari internet, maka harus hati-hati. Tidak semua informasi di internet dapat dipertanggungjawabkan isinya. Tidak semua situs permanen. Carilah situs permanen sebagai acuannya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, dalam tahapan awal, ini kelemahan-kelemahan dalam menyusun proposal, dan the next kita akan menyiapkan ilmu berkaitan dengan how to make the best good proposal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.